Oke, oke, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya terima kasih banget untuk Ibu Astri atas waktunya untuk bertanya-tanya tentang bagaimana akad-akad yang terjadi di BJB Syariah. Perkenalkan, nama saya Safira Amalia Putri dari kelompok 7. Lalu ada Rahma, lalu ada Nanda yang selaku bekerja di BJB KCP Jembatan Merah tersebut. Sekali lagi saya terima kasih untuk Ibu Astri atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Lalu langsung saja, silakan Rahma, apa yang mau ditanyain tentang akad-akad di BJB Syariah di KCP Jembatan Merah? Saya serahkan ke Rahma. Oke, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, dan mungkin di sini juga ada gangguan karena kami sama-sama mau bekerja ya Ibu. Iya. Baik. Jadi setelah meluangkan waktu untuk kami, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Oke, pertanyaannya dari saya, apa saja produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah di KCP, BCB, Syariah, Kalau dari BJB Syariah itu sendiri, itu untuk jenis-jenis produk tabungannya itu ada simpanan sama investasi. Kalau investasi itu simpanan yang perencanaan. Jadi kalau untuk yang simpanan itu ada tabungan IB Maslahah, yaitu ada akadnya wadiah atau mudharabah. Yang kedua itu ada tabungan anak IB Maslahah, itu akadnya wadiah. Lalu ada simpanan pelajar IB Maslahah, itu tabungannya akadnya mudharabah. Lalu ada tabunganku IB Maslahah, itu akadnya wadiah. Lalu ada tabungan taspen IB Maslahah, itu akadnya sama wadiah. Lalu ada giro IB Maslahah, itu akadnya wadiah. Lalu ada giro plus IB Maslahah, itu akadnya mudharabah. Yang tadi saya bilang kalau untuk tabungan itu ada yang investasi juga, simpanan perencanaan itu ada yang namanya deposito IB Maslahah, itu akadnya mudharabah. Lalu ada tabungan rencana, itu akadnya mudharabah. Lalu ada tabungan haji, akadnya mudharabah. Dan untuk tabungan umroh, itu akadnya juga mudharabah. Paling itu produk dari tabungan Bank BJB Syariah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Itu mungkin selanjutnya pertanyaan ditanyakan oleh Safira. Kalau saya mau nanya Bu, tadi kan Ibu udah mengetahui bahwa ada ya salah satunya menunya, bukan menu ya, apa sih? Ya menu lah dibilangnya, itu ada akad. Produk. Oh, produknya BJB itu ada Syariah. investasi juga kan. Kalau dari investasi kan tadi Bu bilang menggunakan akad mudharabah kalau nggak salah ya Bu. Iya. Nah, untuk cara kerjanya dalam investasi dalam akad mudharabah itu seperti apa di Bank Syariah sendiri, di BJB sendiri? Jadi kalau mengenai akad mudharabah dalam investasi di Bank Syariah itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha mudharib dengan sistem bagi hasil. Dalam konteks perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai pemilik modal dengan menempatkan dana dalam produk investasi atau tabungan berbasis mudharabah. Sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana yang menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Paling seperti itu. Kalau untuk mekanismenya juga ya, kalau untuk yang akad mudharabah itu biasanya mulai dari ketika nasabah nih menyetorin dananya
ke pihak bank dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Dengan akadnya kan biasanya mudharabah kalau di bank syariah. Nah, kemudian itu pihak bank akan mengelola dana tersebut dengan menyalurkan ke sektor-sektor pembiayaan nih, atau sektor-sektor produktif seperti pembiayaan usaha, perdagangan ataupun investasi lainnya yang halal gitu. Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri sih yang diperoleh dari investasi ini itu akan dibagi antara pihak bank sebagai sohibul mal dan juga nasabah berdasarkan nisbah atau presentasi bagi hasil yang sudah disepakati nih di awal akad. Kemudian jika usaha yang dijalankan keuangan berarti nasabah akan menerima bagian bagi hasilnya atau nisbah itu sesuai dengan yang telah disetujui. Kalau untuk misalkan terjadi kerugian nih ya, ataupun menurunnya pendapatan dari pihak bank, maka kerugian juga akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib gitu. Nah, kalau untuk dalam akad mudharabah sendiri ini, nasabah tidak mendapatkan pendapatan seperti bunga di bank konvensional gitu, melainkan pendapatannya bergantung pada pendapatan pihak bank gitu. Jadi memang tidak bisa dipastikan atau bahasanya apa teh? Kalau naik turun Fluktuatif. jadi fluktuatif si bagi hasilnya teh nggak bisa fleksibel gitu aja. Untuk perbedaan sendiri nih antara deposito syariah dengan deposito konvensional itu sebenarnya apa sih? Paling kalau misalkan perbedaan deposito itu dari akadnya ya kayak jadi kami itu menggunakan prinsip syariah yang utama itu seperti itu. Jadi akad mudharabah yaitu nasabah mempercayakan sejumlah dana kepada bank dengan kesepakatan di awal. Terdapat bagi hasil secara terus-menerus selama nasabah menyimpan dana di bank. Paling seperti itu. Dengan akad mudharabah bentuknya itu bagi hasil. Dan biasanya itu bahasanya juga beda ya Kak. Kalau misalkan di bank syariah itu biasanya dibilangnya itu nisbah, tapi kalau di bank konvensional itu rate paling Sama aku mau nanya juga dong Bu Asri, kalau Boleh. misalkan untuk resiko-resikonya terhadap pembiayaan itu yang menggunakan produk dari bank syariah itu biasanya apa aja? Resiko-resikonya ya. Kalau mengenai nasabah dalam pembiayaan syariah dapat menghadapi beberapa resiko ya, seperti resiko pembayaran di mana keterlambatan atau ketidakmampuan membayar cicilan dapat mengakibatkan denda atau sanksi sesuai aturan syariah. Jadi selain itu terdapat resiko usaha juga dalam pembiayaan produktif seperti mudharabah musyarakah, di mana nasabah bisa mengalami kerugian jika usaha yang dijalankan tidak menguntungkan. Selain itu juga ada risiko akad juga bisa terjadi jika terdapat dijalankan tidak menguntungkan. Lalu tidak sepahaman dalam kontrak atau perubahan regulasi perjanjian. Selain itu juga ada risiko makroekonomi seperti inflasi atau ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, sistem keuangan syariah yang berbasis transparansi dan prinsip keadilan membantu mengelola risiko ini secara lebih adil bagi kedua belah pihak. Ngapain, Bir? Kerjanya sendiri nih Bu, cara kerja akad mudharabah dalam investasi di bank itu sebenarnya kayak gimana ya? Cara kerjanya paling tadi kan sudah diinfoin ya. Jadi kalau untuk cara kerjanya sendiri itu berdasarkan atau kayak istilahnya nasabah datang nih ke bank BJB Syariah untuk mau pembentukan deposito. Berarti kan
untuk nasabah itu sebagai pemilik modal ya atau sahibul mal, dan pihak bank itu yang dititipkan dananya itu sebagai mudorib gitu. Jadi sistem bagi hasilnya juga jadi kita sebagai mudorib atau pihak bank itu akan mengelola dananya, dana yang diinvestasikan oleh nasabah gitu. Nah, untuk diinvestasikan ke berbagai kegiatan usaha sesuai dengan risiko gitu sih. Aku juga mau nanya lagi sih Bu, kalau perbedaan misalkan Ibu antara perbedaan pinjaman yang konsumtif sama pinjaman produktif di bank syariah itu biasanya kayak gimana ya Bu? Jadi kalau untuk pinjaman konsumtif di bank syariah itu adalah pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau non produktif seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya. Akad yang sering digunakannya itu adalah murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan tetap atau ijaroh sewa menyewa. Tetapi kalau untuk pinjaman produktif itu pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau investasi yang menghasilkan keuntungan seperti modal kerja atau pengembangan bisnis. Jadi akad yang biasa digunakan adalah mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, atau musyarakah atau permintaan modal antara bank dan nasabah. Ya Bu. Jadi perbedaan utamanya itu antara keduanya terletak pada Hati-hati, tujuan Bu. penggunaan dana, di mana pinjaman konsumtif lebih bersifat pemenuhan kebutuhan pribadi, sedangkan pinjaman produktif itu bertujuan menghasilkan pendapatan dan keuntungan ekonomi. Paling seperti itu, Kak. Oke. Rahma, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi aku sekarang mau tanya, bagaimana sih bank syariah itu menentukan nisbah bagi hasil untuk investasinya? Mungkin Mbak Nanda bisa jawab. Jadi kalau untuk sistem bagi hasil yang diterapin di pembiayaan musyarakah itu kalau di Bank BJB Syariah sendiri ya ini ya karena fokusnya juga kita berdua kerjanya di Bank BJB Syariah. Jadi kalau menurut kita atau menurut SOP kita itu sistem bagi hasil yang diterapin dalam pembiayaan musyarakah itu berdasarkan prinsip kemitraan antara Bank BJB Syariah dan juga nasabah, di mana kedua belah pihak menyertakan modal untuk membiayai suatu produk atau suatu proyek atau usaha. Dalam akad musyarakah ini, baik bank ataupun nasabah sangat berkontribusi dalam penyediaan dana dengan porsi tertentu yang telah disepakati, dan masing-masing pihak berhak atas keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentasi bagi hasil yang sudah disepakati di awal. Kalau misalkan usaha itu dibiayai kemudian menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut itu akan dibagi sesuai dengan nisbah masing-masing. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung secara proporsional berdasarkan modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Misal kalau bank memberikan modalnya lebih besar dan juga ataupun nasabah memberikan modal yang besar, itu tergantung porsinya masing-masing gitu. Kalau misalkan kita di bank yang besar, maka kerugiannya juga ditanggungnya ke kita juga lebih besar gitu. Terus kalau untuk dalam praktiknya sendiri, pembiayaan musyarakah ini sering digunakan untuk sektor properti, kemudian perdagangan atau proyek bisnis, biasanya proyek pembangunan perumahan, pembangunan jalan, apartemen dan lain sebagainya. Nah, ini yang membutuhkan kolaborasi antara pihak bank dan nasabah. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan sih dalam Islam, karena keuntungan dan resikonya
dibagi secara transparan dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Oke. Berarti misalkan nih dari si nasabah itu gagal bayar dalam pembiayaan mudarabah maupun musyarakah Bank Syariah BJB sendiri, itu bagaimana? Kalau gagal bayar, sebelumnya kan kita punya PSAK ya Teh ya. Iya. Kita pakai biasanya sih PSAK K24 itu biasanya untuk pembiayaan. Kalau di kita ya karena biasanya sih beda bank, harusnya sih untuk PSAK-nya sama, cuma di kita PSAK K24 itu untuk ngecek pembiayaan atau nominatif pembiayaan. Di situ ada total piutangnya dia, kemudian kolektibilitas, kemudian ada produk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di kita, biasanya kita menarik datanya lewat PSAK itu, kita cek kalau misalkan memang jatuh temponya masih sekitar 1 hari atau 2 hari, kita akan deskol. Jadi kayak desk collection gitu, kita menagih melalui telepon. Kalau misalnya dari telepon atau chat tidak ada respon sama sekali, biasanya kita kayak memberikan surat peringatan gitu ya Teh. Iya. Jadi kita memberikan surat peringatan, setelah itu kalau misalnya tidak ada tindak lanjut, maka akan dilakukan penagihan pembiayaan yang itu biasanya berhubungan dengan kantor cabang. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada solusi pada saat proses tersebut penagihan dan lain sebagainya ternyata nasabah tidak mampu untuk membayar, biasanya kita akan menganalisa untuk dilakukan lelang. Mungkin tadi kan ngambil sendiri membahas tentang pembiayaan dan Belum isbat, belum beli es batu. pembiayaan rumah yang Belum ke depan. oleh Bank Syariah. Ada nggak es batu? Udah, ada nggak es batu? Maaf Rama, tadi terputus apa? Mengenai produk pembiayaan rumah yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Produk pembiayaan rumah ya. Jadi kalau misalkan dari Bank BJB Syariah sendiri itu memiliki produk yang namanya PPR ID Maslahah. Jadi di sini tuh pembiayaan kepemilikan rumah ID Maslahah, Bank BJB Syariah siap memfasilitasi dan memberikan keluasaan bagi Anda untuk rumah Belum idaman, belum siap dibeli es bangunan, batunya. renovasi rumah dengan angsuran fleksibel dan kompetitif hingga 15 tahun. Paling seperti itu. Paling menambahkan ya, biasanya kalau untuk pembiayaan pemilikan rumah ini, untuk produk yang dibiayain itu bisa rumah baru, rumah second, ruko, apartemen, kafling siap bangun, ataupun bisa juga renovasi rumah ataupun pembangunan rumah sih, paling gitu. Oke. Kalau untuk produk gadai di Bank Syariah BJB Syariah sendiri ada nggak sih, Bu? Kak? BJB Syariah Ada. Jadi kalau di BJB Syariah sendiri itu ada produk gadai. Jadi kita tuh bukan cuma gadai ya Teh ya. Jadi ada kalau gadai namanya. Jadi kalau misalkan untuk gadai itu di Bank BJB Syariah itu namanya itu Mitra Emas ID Maslahah. Jadi itu biaya sewa ujrohnya itu yang kompetitif seperti itu. Terus dengan prinsip syariah. Lalu kita juga bisa untuk mengenai logam mulia atau
perhiasan yang digunakan oleh kakak-kakak itu bisa digadai juga di Bank BJB Syariah. Paling seperti itu. Kalau untuk karakteristiknya dari mitra emas tersendiri itu, jadi tujuan pembiayaannya untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi. Lalu di sini itu kalau logam mulia itu taksirannya itu 90%, kalau untuk emas perhiasan itu 80% dari taksiran emas yang kakak miliki. Kalau untuk dari nilai transaksi emasnya itu harganya standar emas kali berat emas dikali kadar emas atau 24 karat ya Kak. Biasanya kalau kami terima itu minimalnya 16 karat seperti itu. Terus untuk ujrohnya itu berat emasnya dikali ujroh dikali jangka waktu pembiayaan. Jadi pembiayaan maksimal itu di Bank BJB Syariah itu untuk mengenai mitra emas ini di 250 juta per nasabah. Dan untuk pembiayaan minimalnya itu 1 juta per nasabah. Paling seperti itu Kak. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nunda? Kalau itu sih biasanya kalau untuk pembiayaan mitra emas ataupun gadai di Bank BJB Syariah ini ada jangka waktunya. Itu biasanya 4 bulan, kemudian itu juga dapat diperpanjang gitu. Jadi misalkan 4 bulan selesai, itu bisa diperpanjang gitu. Atau bahasa lainnya mungkin adendum gitu untuk beberapa kali. Namun untuk menandatangani akad baru itu juga menyesuaikan ketentuan sih. Biasanya sih kalau misalkan memang nasabahnya minta sebelum tanggal jatuh tempo yang 4 bulan itu, biasanya sih harusnya kayaknya nggak pakai deh, jadi masih pakai akad yang lama. Kalau untuk objeknya yaitu emas pastinya, jadi kita menerima untuk emas kuning sama emas merah. Kalau untuk emas putih belum. Ini untuk wakaf sendiri itu kan ada wakaf tunai ya Pak. Jadi wakaf tunai itu sebenarnya apa sih di Bank Syariah itu, dan bagaimana cara Bank Syariah mengelola wakaf tunai tersebut? Jadi sebenarnya kalau untuk wakaf tunai sih di kita itu untuk di KCP itu belum ada ya produknya gitu. Cuma kemungkinan sih ada ya yang di kantor pusat. Cuma kalau yang di kantor pusat itu memang dikelola oleh beberapa divisi gitu. Jadi memang kalau untuk di KCP atau KT sih untuk produk wakaf itu masih belum ada gitu. Jadi adanya di kantor pusat. Jadi memang terpusatkan di kantor pusat Bandung. Jadi kalau misalnya kita ada ingin wakaf, berarti harus ke kantor pusat ya Kak? Biasanya bisa sih, tapi lewat kantor cabang, jadi nanti ada rekomendasi gitu. Nah, untuk tempat wakafnya sendiri mau dijadikan apa, nah itu biasanya misalkan mau dijadikan pondok pesantren atau apa, nah kan biasanya itu kalau jarang ya kalau di sini untuk wakaf itu langsung bangunan, biasanya tanah kemudian dibangun. Nah untuk pembangunan itu bisa menggunakan pembiayaan juga di kita gitu, untuk yang sebagai pengelola wakafnya itu. Oke, aku cuma mau nanya sih Kak, kalau BJB Syariah itu punya layanan digital nggak sih Kak? Kayak maksudnya produk-produk digitalnya tuh yang ditawari sama nasabah tuh biasanya apa aja di Bank BJB Syariah? Jadi kalau mengenai Bank BJB Syariah itu sendiri kan sekarang kita udah mulai fokus ke digital onboarding ya Kak ya. Jadi seluruh bank itu kan berlomba-lomba ya untuk digitalisasi seperti itu. Paling kalau dari kami itu baru ada mengenai digital onboarding, tabungan secara digital, kemudian pun mengenai kris ya biasa lihat itu kan digital ya kayak sekarang udah cashless seperti itu, sudah tidak ada dana-dana tunai itu. Sekarang pembayarannya melalui
Kris atau Catalyst gitu sih paling kalau di Bank BJB Syariah. Berarti udah mulai bisa Sudah ya mulai berarti dari pakai tahun kris. 2024 kemarin ya. Oh, Itu kita sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan nasabah new to bank untuk masuk untuk memiliki rekening tanpa harus datang ke kantor. Seperti itu paling kalau dari Bank BJB Syariah. Oke. Kalau untuk pembuatan menjadi nasabah baru itu ada perbedaan nggak sih di bank konvensional atau bank syariah sendiri, di BJB sendiri? Apa kayak Sebetulnya buat bikin untuk tabungan semua aja biasa? ya, jadi kalau misalnya untuk semua perbankan biasanya kalau untuk membuka rekening itu sama saja ya kayak. Jadi Oh. untuk persyaratannya itu sama juga seperti KTP, NPWP jika ada, jika memiliki, dan kartu keluarga paling seperti Oke, itu. oke. Semua perbankan sama seperti itu paling. Oke. Berarti sama aja ya. Kalau dari Rahma sendiri, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sendiri kira-kira Saya sih selaku yang berkelompok dengan Nanda sudah sangat amat cukup, karena Nanda sering menceritakan tentang BJB, tentang syariah seperti apa, karena kebetulan untuk tugas ini kan juga kita bergelut di syariah, jadi kita banyak nanya ke Nanda, gimana sih Nan si syariah sendiri gitu. Kalau dari saya sih cukup pertanyaan-pertanyaannya tentang bagaimana akad-akad di BJB syariah, dan ternyata hampir sama tentang apa yang dipelajari oleh kami di akuntansi syariah dengan pemaparan langsung di BJB syariah, hampir sama sih kalau dari saya sendiri. Mungkin dari Nanda selaku bekerja juga di sana bagaimana? Sebenarnya kalau untuk pengertian sih sama ya, antara Syariahnya sama ya. iya dasar syariahnya sama, tapi mungkin untuk implementasinya terkadang apa yang ada di teori itu mungkin belum sejalan dengan yang ada di lingkungan ataupun kondisi lapangan gitu. Jadi biasanya kita tuh di syariah itu memutar gimana caranya ini bisa tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariah gitu, karena kan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi berkas-berkas kita itu biasanya akan diaudit. Mungkin perbedaannya itu lebih ke, kalau bisa untuk konvensional itu kan auditnya hanya KAP, Bank Indonesia, OJK gitu-gitu kan. Tapi kalau di kita itu ada auditnya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi dari formulir yang simple aja, formulir pembukaan rekening dengan akad mudharabah, dengan akadnya wadiah, itu kita benar-benar dicek gitu. Kurang lebih biasanya sih kalau untuk audit DPS ini sekitar 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu, selalu datang ngecek apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah atau belum gitu. Kalau misalkan belum, biasanya akan direvisi kembali. Direvisi kembalinya biasanya dengan divisi apa? Biasanya sih dengan apa sih yang bikin SOP di perbankan syariah gitu lah, itu ada bagiannya sendiri gitu. Jadi ya Sisdur, Sisdur. Iya, divisi itu sih itu. Jadi ya sebenarnya apa yang diajarkan di mata kuliah akuntansi dasar syariah itu tuh semuanya sama gitu. Cuma memang implementasinya tergantung dari kondisi lapangannya aja sih. Oke, berarti karena tadi
Bu Astri sendiri menjabarkan semua produk-produk yang ada di BJB Syariah dan begitu akad-akadnya juga apa yang digunakan secara overall BJB Syariah dan produk-produk yang digunakan di BJB Syariah sendiri, berarti keseluruhan itu sudah apakah sudah mencangkup syariah atau bagaimana? Sesuai dengan syariah. Ya, karena kalau untuk produk BJB Syariah di sini itu kan sudah mulai prosedurnya ya. Jadi ada sebelum mengeluarkan produk itu pastikan kami itu dikaji-kaji dulu ya. Apakah ini layak untuk di ke masyarakat gitu kan untuk jadi produk-produk BJB Syariah, karena sebelum ke KCP atau ke cabang itu pasti direview dulu oleh kantor pusat. Dan tadi dari bagian mengenai sistem sisdur gitu, mengenai SOP gitulah intinya. Jadi dikaji dulu, terus juga ditanyakan ke OJK, ke ada DPS-nya juga seperti itu. Jadi layak tidak dijual oleh Bank BJB Syariah Bali. Oke, berarti sudah berstruktur dengan syariah. Saya merasa sudah cukup sih atas jawaban-jawaban yang Bu Astri dan pertanyaan yang kami berikan. Saya amat sangat terima kasih atas waktunya Bu Astri dan berkat bantuan Anda yang selaku bekerja di BJB Syariah. Jadi memudahkan tugas kami. Saya berterima kasih kepada Bu Astri sebelumnya. Sama-sama. Mudah-mudahan Bu Astri selalu sehat. Iya, mudah-mudahan Bu Astri selalu sehat. Dan Mbak Nanda sukses selalu ya. Amin, amin. Semoga Ibu juga selalu sehat, selalu dimudahkan semua pekerjaannya di BJB Syariah. Semoga BJB Syariah selalu tetap bersyariah terus, Ibu. Jangan lupa bikin rekening bank BJB Syariah. Oh iya, Jangan lupa itu. juga main ke kantornya Mbak Nanda di Bogor. Oh iya, itu akan dipikirkan Bu Astri. Oh, oke. Sangat mudah bukan untuk pembuatannya ya Bu ya? Ya, buka rekening sudah dilanjutkan. Sudah. Oke. Perlengkapannya berarti semua berbasis digital ya Bu? Iya, semuanya digital. Saya Bu Astri, Winda, saya berterima kasih sangat-sangat kepada Ibu atas waktu yang hampir ingin di jam pulang ini, kalau tidak salah. Apa masih mau ada overtime? Saya tidak tahu. Kebetulan masih ada overtime ya, atau ditunggu dari kantor pusat. Iya, akad-akad yang belum selesai mungkin ya Bu ya. Betul. Iya. Saya berterima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya selaku Safira Amalia Putri. Senang berkenalan dengan Ibu. Salam kenal, sehat-sehat ya, sukses selalu semuanya. Iya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Kalau begitu saya tutup percakapan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Boleh difoto atau boleh silakan kalau ingin memfoto. Foto dulu ya. 1, 2. Oke, good. Makasih Ibu Astri, Nanda, Rahma atas waktunya. Bye-bye. Dadah. Makasih guys.